A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam, yang tentunya akan berbagi cerita kepada teman-teman. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan kisah yang sebelumnya, yang berjudul Kisah Tragis Penari Jaipong. Cerita ini ditulis oleh Ocha Mariadi. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Sumi, sayang, kamu kenapa sayang? Apa yang telah terjadi denganmu sayang? Sakit mas, sudah tidak tahan mas. Ayo nak, kita bawa Sumi ke puskesmas, ucap papa. Iya ayo mas, kasihan yang Sumi mas, balas Mbok Munah. Ayo Dimas, pakai mobil saya saja biar cepat, sambung Mas Hardi. Akhirnya aku dibawa ke puskesmas. Setelah sampai di puskesmas, aku segera ditangani oleh para bidan yang ada di sana. Darah terus mengalir dari jalan rahimku. Aku sangat amat kesakitan. Mas Dimas pun sangat khawatir dan panik dengan keadaanku. Mas Dimas, Mas Hardi, Papa dan juga Budi menunggu di depan pintu kamar tempat aku diperiksa oleh para bidan. Mas Dimas mondar-mandir menunggu kabar keadaanku dari bidan. Hardi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Sumi bisa seperti ini? Saya tidak tahu Mas Dimas. Tiba-tiba saja saya mendengar Sumi berteriak kesakitan, dan kata Mbak Munah, ia terjatuh dari tangga. Bagaimana bisa kau tidak mengetahuinya? Selama ini Sumi mengeluhkan sikapmu kepadanya. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan Sumi, aku akan melumat dan mencincangmu Hardi, teriak Mas Dimas. Turunkan nada bicaramu Dimas. Sumi itu istrimu, tanggung jawabmu. Mengapa kau menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi dengan istri mudamu? Yang harus disalahkan itu kamu. Punya istri satu saja tidak becus, malah nikah lagi. Dari kecil, kau selalu memelihara emosimu ketimbang otakmu. Kasihan. Diam kau. Kalau aku tahu ini ulahmu, aku akan membuatmu memohon kematianmu sendiri kepadaku Hardi. Sudah. Dimas, ayo. Itu bidan sudah keluar. Bapak mencoba melerai mereka. Keluarganya Ibu Sumi, ucap bidan itu. Iya, aku suaminya Bu. Bagaimana keadaan istriku saat ini Bu? Mohon maaf Pak, Ibu Sumi kehilangan banyak darah dan ia sudah pecah ketuban. Tetapi ketubannya sudah mulai mengering, dan itu sangat tidak baik untuk bayi dan ibunya Pak. Lantas bagaimana Bu? Lakukan yang terbaik untuk anak saya Bu, balas Bapak. Mohon maaf Pak, jalan satu-satunya untuk menyelamatkan ibu dan bayinya yaitu operasi sesar. Dan sayangnya alat-alat di sini tidak memadahi Pak. Jadi Bapak harus membawa putri Bapak ke rumah sakit besar yang ada di kota. Di sana alat-alatnya lebih lengkap Pak. Apa Bu? Iya Pak, kita harus segera menolong ibu dan bayinya. Dan saya akan segera mengurus surat rujukannya Pak. Baiklah Bu, jika itu memang yang terbaik, ucap Papa lesu. Mas Dimas pun segera menemuiku yang terbaring lemas di ranjang. Ia mendekatiku
dengan wajah yang basah karena air mata. Padanya lesu dan sangat takut kalau sampai kehilanganku. "Mas, sakit mas," ucapku lemas. "Iya sayang, maafkan mas ya. Seandainya saja mas tidak meninggalkanmu, mungkin semua ini tidak akan terjadi sayang. Mas tidak salah. Semua ini terjadi karena..." "Permisi, mari bu. Ibu akan kami bawa ke ambulans. Permisi ya pak." Tiba-tiba para perawat datang memotong pembicaraan kami. Akhirnya aku pun dibawa menuju rumah sakit yang ada di kota. Sesampainya di sana, para perawat membawaku ke sebuah ruangan yang sangat dingin kurasakan. Akhirnya, setelah beberapa menit saja, aku dioperasi. Terdengar tangisan seorang bayi memecah, hingga terdengar oleh Mas Dimas yang tegang menunggu di depan ruangan pintu itu. "Coba dengar itu Budi. Apa itu suara tangisan anakku?" "Iya mas, selamat ya mas. Sudah menjadi seorang bapak lagi," balas Budi. "Aku bahagia sekali Budi, bahagia sekali." Mas Dimas sangat bahagia dan saling berpelukan dengan Budi. Lalu seorang perawat pun keluar membawa bayiku yang mungil untuk dibersihkan dan dibawa ke ruang bayi untuk pemulihan bayiku. "Selamat ya pak. Bayinya perempuan dan sangat cantik. Bapak bisa menemui istri bapak setelah kami pindahkan ke ruang rawat ya pak." "Iya, terima kasih suster." Setelah seminggu di rumah sakit, akhirnya kami pun pulang ke rumah, membawa seorang bayi yang sangat mungil dan cantik. Aku dan Mas Dimas sangat bahagia dengan kelahiran putri pertama kami. Dan sampai-sampai aku tak tega untuk bicara yang sebenarnya kepada Mas Dimas tentang rencana dan rahasia antara Mas Hardi dan Mbak Lilis. Sesampainya di rumah, semua orang kelihatan bahagia sekali, kecuali Mbak Lilis yang kelihatannya tidak suka melihat kebahagiaan kami. Di siang hari, Mas Dimas pamit kepadaku untuk pergi. Entah ia mau kemana. "Makan dan minum obatnya dulu ya Neng." "Mbok, Mas Dimas kemana ya? Sudah sore begini, kok Mas Dimas tidak pulang-pulang?" ucapku risau. "Tidak tahu Neng. Sudahlah, sebentar lagi pasti Mas pulang. Neng jangan khawatir ya." "Iya mbok." "Neng, ngomong-ngomong, kenapa sih Neng bisa terjatuh? Dan kenapa Neng kelihatan sangat takut melihat Mbak Lilis dan Mas Hardi?" "Mbok, mereka..." "Aku pulang." Tiba-tiba Mas Dimas datang dengan membawa berpuluh-puluh kantong yang berisi pakaian, mainan, dan peralatan bayi, sampai ia dibantu oleh beberapa centengnya. "Mas, apa ini?" "Aku tidak tahu mana yang harus aku beli, jadi aku beli semuanya sayang." "Ya Allah, ini mah kamu beli seisi tokonya mas." Kami semua pun tertawa bahagia. Sementara Mbak Lilis terbakar cemburu dan amarahnya. "Hardi, Hardi!" teriak Mbak Lilis. "Kenapa? Kau berteriak seperti itu? Cemburu ya?" "Aku memang cemburu atas apa yang mereka lakukan terhadap Sumi, anak haram itu. Mereka selalu memperlakukan layaknya seorang putri saja si Sumi itu. Menurut saya, mereka berlebihan sekali." "Iya, menurut saya itu hal yang wajar." "Apa? Wajar katamu? Kenapa? Kau mulai menyukai Sumi ya mas?" Tunggu. Tempo hari aku dengar
kau ingin memperkosa si Sumi itu ya? Maksud kamu apa, Mas? Kau mulai lupa dengan rencana kita dan mulai tergila-gila dengan anak haram itu. Iya kan, Mas? Sudahlah sayang, jangan marah-marah kayak gitu. Nanti cepat tua tahu. Kau sudah tahu kan rencana kita. Target utama kita ialah Sumi dan Dimas. Maka dari itu, kita harus secepatnya menyingkirkan mereka berdua. Dan sisanya kita atur lagi. Bukan begitu kan sayang? Iya, dari dulu aku sangat membenci Dimas. Demi kehormatan dan martabat papaku, aku rela menikah dengan laki-laki gila itu. Walau saat itu aku tengah mengandung anakmu, Hardi. Ya sudah, sekarang kita ikuti saja permainan mereka. Setelah itu, baru kita lakukan apa yang kita inginkan. Sementara itu, aku dan Mas Dimas tengah bahagia atas kelahiran putri pertama kami. Kami ingin mengadakan syukuran akikoh dan pemberian nama untuk putri kami. Acara pun sudah disiapkan. Semua orang bahagia, termasuk juga bapak. Ia akan memotong 3 ekor sapi untuk dibagikan kepada warga dan para fakir miskin sebagai tanda syukur atas kelahiran dan keselamatan putriku. Putriku belum tidur ya sayang. Mas Dimas tiba-tiba datang, membuatku terkejut karena saat itu aku tengah menyusui putriku. Ah, Mas, aku pikir siapa? Kenapa, Mas? Mas mau makan? Tidak, tadi Mas sudah makan. Mas bahagia sekali. Besok anak kita akan diberi nama. Kira-kira apa nama yang bagus untuk putri kita sayang? Ucap Mas Dimas sembari mencium putrinya. Oh Tuhan, Mas Dimas kelihatan sangat bahagia sekali. Aku tak tega untuk mengatakan kalau Mas Hardi dan Mbak Lilis mempunyai skandal di belakang Mas Dimas. Lalu Surya bukan putra Mas Dimas, melainkan putra Mas Hardi dan Mbak Lilis. Bagaimana ini Tuhan? Ucapku dalam hati. Hei, kenapa kamu bengong sayang? Apa yang sedang kau pikirkan? Oh, tidak sayang. Ayo ngomong saja sayang, jangan kau pendam sendiri. Aku hanya merasa Tuhan itu tidak adil. Loh, kenapa? Iya, masa aku yang hamil selama 9 bulan dan merasakan bagaimana sakitnya melahirkan. Kenapa pas lahir wajahnya mirip sekali dengan bapaknya? Hidungnya, matanya, bibirnya. Kenapa mirip kamu, bukan aku? Hahaha. Makanya kalau lagi hamil jangan marah-marah terus sama bapaknya. Lihat, jadi lebih mirip bapaknya kan ketimbang ibunya. Kami berdua pun tertawa bahagia. Lalu keesokan harinya, acara akikohan anak kami berjalan dengan lancar. Bapak memotong 3 ekor sapi dan kambing untuk dibagikan. Dan Mas Dimas memberi nama putri kami. Namanya Melati. Itu nama yang diberikan Mas Dimas untuk putri pertama kami. Lalu Mas Dimas menyuruh Budi untuk tidak membiarkan para warga untuk pulang dulu. Ia menyuruh Budi untuk mengumpulkan warga di halaman rumah kami. Entah apa yang Mas Dimas akan lakukan. Aku dan Bapak juga yang lainnya heran atas apa yang Mas Dimas lakukan. Setelah para warga berkumpul, ia mulai mengumumkan sesuatu. Assalamualaikum. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mohon waktunya sebentar. Saya Dimas, anaknya Juragan Ruslan, memohon kepada bapak-bapak
dan ibu-ibu, jangan pernah menghina dan mencaci maki istri muda saya lagi. Karena yang sebenarnya istri muda saya benar-benar mengandung dan melahirkan darah daging saya, bukan anak orang lain ataupun yang sering kalian sebut perampok. Karena perampok itu adalah saya sendiri. Ucapan Mas Dimas membuat semua orang terkejut, terutama Bapak dan Mas Hardi. "Dimas, apa yang kau katakan?" ucap Bapak terkejut. "Iya Pak, akulah yang telah membunuh semua calon suami Sumi, termasuk juga Yusuf. Aku yang merampok dan memperkosa Sumi, Pak. Dan kalau kalian tidak percaya, ini uang dan perhiasan Sumi yang telah saya rampok darinya." Mas Dimas membuka bungkusan berisi perhiasan dan uang pemberian keluarga Mas Yusuf, membuat semua orang semakin terkejut. "Dimas, kau keterlaluan!" teriak Bapak. "Maafkan aku, Pak. Ini semua aku lakukan karena saya mencintai Sumi. Tapi Bapak tidak memahaminya dan malah menjodohkanku dengan wanita yang tidak sama sekali aku cintai, Pak." "Kau gila, Dimas. Kau sangat gila." Lalu Bapak pun pergi meninggalkan Mas Dimas yang tertunduk lesu, dan semua orang pun satu persatu meninggalkannya. Wah, Lilis, apa ini? Apa yang telah dilakukan suamimu itu, Lilis?" ucap Mas Hardi. "Sejak awal aku mengetahuinya, makanya aku sudah tidak sabar untuk segera menghabisinya," balas Mbak Lilis. Beberapa hari berlalu setelah kejadian itu. Akhirnya Bapak pun memaafkan Mas Dimas dan mencoba memahaminya, dan kami pun mulai hidup bahagia bersama Melati, putri kami. 6 bulan berlalu. Putri kami sudah mulai aktif dan semakin membuat gemas semua orang. Mas Dimas pun tidak membiarkan satu orang pun menyentuhnya dan membuatnya menangis. Sekalipun ia menangis, Mas Dimas akan sangat khawatir dan seperti orang kebakaran jenggot. Dan pada akhirnya, cobaan hidup datang lagi dalam kehidupan kami. Tiba-tiba saja Mas Hardi masuk ke kamarku ketika aku selesai mandi dan masih menggunakan handuk. Ia memelukku dari belakang dengan sangat kasar. "Ah, lepaskan saya, lepaskan." "Shh, jangan berisik sayang." "Ah, Mas Hardi, kau..." "Ayolah Sumi, sekarang tidak ada satu orang pun di rumah. Hanya kau dan aku saja. Jangan sia-siakan kesempatan ini sayang," ucap laki-laki gondrong itu sembari mendekatkan mulutnya yang sangat bau alkohol. "Tidak, kumohon lepaskan aku. Mas Dimas tidak akan membiarkanmu hidup kalau kau sampai menyentuhku, Hardi." "Apa, Dimas? Aku tidak pernah takut dengannya. Aku sangat bernafsu ingin memilikimu dan menikmati tubuhmu yang sangat wangi dan menggairahkan ini sayang. Ayo kita lakukan sayang. Suamimu sedang tidak ada di rumah dan aku yang akan memuaskanmu sayang." "Bajingan kau Hardi, laki-laki gila. Aku tidak sudi disentuh oleh laki-laki rendah sepertimu." Cuy. Kuludahi wajah Mas Hardi, dan itu membuat ia semakin bernafsu ingin melecehkanku. "Sialan kau." "Ah, Mas Hardi,
merangkul tubuhku dan membantingnya di atas tempat tidur. Ah, tidak, tidak. Tolong lepaskan aku, Mas. Aku berusaha untuk berontak, tapi sia-sia saja. Tubuhku tidak mampu melawan yang tinggi, besar, dan kekar. Hahaha, hari ini kau menjadi milikku, Sumi. Mas Hardi bersiap menindihku, tapi tiba-tiba saja. Setan kau, Hardi. Berani-beraninya kau sentuh istriku. Laki-laki jahanam. Mati kau malam ini, Hardi. Mas Dimas tiba-tiba datang dan menghajar Mas Hardi tanpa henti hingga ia tak berdaya. Lalu Mas Dimas mencabut goloknya dan mengarahkan ke perut Mas Hardi. Tidak, tidak. Mas, jangan, Mas. Kumohon, jangan kau lakukan itu, Mas. Hentikan sifat main hakim sendirimu, Mas. Aku mencoba menghentikan Mas Dimas yang tengah terbakar emosi. Sumi, ia sudah berani melecehkanmu, dan aku tidak terima itu, Sumi. Tiba-tiba Melati menangis histeris. Sepertinya ia tidak menginginkan bapaknya menghabisi seseorang untuk yang kesekian kalinya. Dan tangisan Melati akhirnya meluluhkan hati Mas Dimas hingga ia melepaskan Hardi yang saat itu berada dalam cengkramannya. Ada apa ini, Dimas? Apa yang telah terjadi? Bapak tiba-tiba datang karena mendengar kegaduhan di dalam kamar kami. Lihat apa yang telah keponakanmu lakukan terhadap putrimu, Pak. Laki-laki jahanam itu telah melecehkan putrimu, Pak. Apa-apaan kau, Hardi? Ayo bangun kau. Kau mabuk ya, Hardi. Mulutmu bau alkohol sekali. Bawa ia keluar, Pak, sebelum aku bertambah marah dan mencincang tubuhnya. Teriak Mas Dimas sangat marah. Ayo, Hardi, ayo. Dan bapak pun membawa Mas Hardi keluar dari kamarku dan membawanya ke kamar mandi yang berada di dalam kamarnya Mas Hardi. Bapak menceburkan tubuh Mas Hardi ke dalam kolam yang berisi penuh air itu dan beberapa kali mengguyurnya dengan gayung yang ada di dalam kolam itu. Sadar kau, Hardi. Rupanya kau telah diperbudak oleh minuman keras hingga kau tega melecehkan istri saudaramu sendiri. Ampun, Paman. Sudah Paman. Tubuhku penuh luka sehingga lukaku terasa perih terkena air ini, Paman. Besok minta maaflah kau kepada Dimas dan Sumi. Apakah kau lupa apa yang dilakukan Dimas terhadap orang-orang yang berani menyakiti Sumi, Hardi? Iya, Paman, aku menyesal. Lalu bapak meninggalkan ia, yang saat itu masih berada di dalam kolam air kamar mandi. Dan tiba-tiba saja Mbak Lilis datang dan memarahinya. Bagus kau, Hardi. Kau ingin memiliki Sumi dan kau akan menyingkirkanku. Laki-laki gila. Kau akan mengkhianatiku demi wanita murahan itu, Hardi. Diam kau, wanita bodoh, sebelum aku merusak wajahmu dan membunuhmu. Kalau kau ingin rencana kita tidak gagal, lebih baik kau diam saja, Lilis. Tapi kenapa kau bernafsu ingin menikmati tubuh wanita itu, Hardi? Aku bilang diam, maka kau harus diam, sayang. Sebelum aku buat kau
Diam selama-lamanya sayang. Mas Hardi mencekik leher Mbak Lilis dengan sangat keras. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.